Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kelapa sawit Indonesia. Salam sukses buat petani. Oke, adik petani, pada kesempatan hari ini menjelaskan sedikit ya, bahwasanya katanya pengeluaran pemupukan NPK itu yang 1616 itu lebih besar katanya pengeluaran. Adik petani di sini menanggapkan umur sawit adik petani udah umur yang ini ada umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun itu per pokok pupuknya cuman setengah kilo ya per pokok, dalam per tahun itu 4 kali. Jadi per pokok dalam per tahun itu 2 kilo ya, NPK 1616. Tapi tahun ini cuman 2 kilo setengah NPK-nya, 2 kilo setengah, 1,5 kilo NPK per pokoknya, karena ditambah 1,5 kilo KCL. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ini adik petani lagi mupuk ya. Mau mupuk ini pupuknya udah diangkut, ini udah siang ya. Udah pukul 9 lewat. Tapi nggak apa-apa lah. Kita di sini bikin bikin sedikit tutorial ya. Bikin untuk mudah bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Oke. Untuk dalam satu kapling atau 2 hektar itu kita butuh cuman 3 sak ya. 3 sak NPK Mutiara. Karena di NPK ini Mutiara itu nggak ada ya guys, tidak ada. Jadi kita ganti dengan NPK Yarmila. NPK Yarmila 1616. Ternyata pas adik petani cek di NPK Yarmila ini udah dicek tadi baik itu butirannya. Butiran yang ini udah adik petani cek juga itu asli, bukan palsu ya, asli udah adik petani cek. Terus kandungan dari NPK Yarmila ini ada 5 unsur, yang pertama nitrogen itu 16% ya, seperti urea itu nitrogen ya, urea itu 16%. Sedangkan yang kedua adalah nitratnya ada, yaitu nitratnya 6,5% nitratnya. Selanjutnya amonium itu adalah 9,5%. Yang seterusnya adalah fosfat itu 16% dan kalium oksida itu 16%. Jadi ada 5 unsur di kandungan Yarmila ini. Ini cukup lumayan bagus pupuknya. Bukan lumayan bagus, bagus. Tertarik saya adik petani pengen beli pupuk Yarmila ini. Bagus, di sini ada nitratnya, ada amoniumnya, ya kan, ditambah jadi 5 unsur. Jadi adik petani ini membutuhkan dalam satu kapling itu ya, per batang itu kan satu kapling itu kan anggap 3 karung itu udah 300 pokok. 3 karung udah 300 pokok kan. Anggap segitu. Jadi 3 karung ini kita sekali pemupukan udah dapat 5 unsur ya. Mencapai 5 unsur karena pupuk ini pupuk majemuk ya, 5 unsur terkandung di dalamnya. Berapa nggak entengnya kita kan untuk pemupukannya, terdapat 5 unsur, ada fosfatnya, ada kaliumnya, ada nitrogennya, ada amoniumnya, ada nitratnya lagi. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, yang ini harus dipertahankan pupuk kayak ini. Kenapa? Kalau menurut adik petani itu untung. Cuman kita sekali 3 bulan pemupukan cuman 3 sak dalam satu kapling, ya kan? 300 pokok, ya kan? 300 pokok itu minimal, karena setengah kilo per pokok ya. Dalam per tahun cuman 2 kilo itu. Nah, itu kemudian coba dikalikan. Harga memang pupuk sekarang naik ya. Harga pupuk sekarang naik, baik itu urea, baik itu KCL ya kan, baik fosfat, itu naik sekarang harga pupuk. Ini harganya karena kita apa ya kan, ngutang ya kan. Kita ngutang pupuk. Nah, ini harganya cuman 760.000 per sak, per karung. 760.000. Jadi dikalikan 3 ya. 21. 2.100.000. 3 kali 6 18. Berarti 2.280.000 cuman 3 sak. 2.280.000. Kita tidak mupuk lagi, tak perlu pupuk fosfat, tak
perlu pupuk kalium, tidak perlu pupuk nitrogen, tidak perlu pupuk nitrat atau amonium, tidak perlu lagi. Nah, unsurnya udah cukup, tidak perlu lagi kan. Nah, cuman untuk keperluannya nanti itu pupuk magnesium. Sejenis magnesium itu seperti kasret atau dolomit. Nah, itu penting nanti itu. Jadi ini nggak perlu kan 3 bulan. Jadi dalam per tahun umur adik petani ini umur 7 tahun ya. Dalam per tahun itu 4 kali pemupukan. 4 dikali 2. Cuman 14 juta untuk per tahunnya. 4 kali 2 14. Yang apa ya tadi yang 200 2 kali 2 4. Berarti 14 juta, anggap 14 juta 500. Nah, itu 15 juta. Ini kan ada berapa? 2. Berarti 2 kali 4 8. 8. Ya. Jadi habisnya 15 juta per tahun untuk pupuk NPK Yarmila ini. 15 juta. Sedangkan umur 7 tahun menurut tabel mereka pemupukan, menurut tabel mereka pemupukan ya, nggak usah dibilang ya, itu tuh mencapai menyebutkan 60 juta per tahun, ada yang bilang 50 juta per tahun, ada yang 40 juta per tahun. Cuman adik petani per tahun mengeluarkan 15 juta untuk pemupukan ini. Nah, kenapa? Coba pikirkan. Kalau kita menggunakan pupuk tunggal, kita gunakan pupuk tunggal sekarang ya, pupuk KCL contohnya, kita gunakan pupuk KCL, itu kita kasih 3 sak per kapling. Anggap setengah kilo, kita samakan saja. Setengah kilo kan, kita kasih 3 sak. Setelah kita kasih 3 sak itu harganya memang murah. Murah harganya kan, di situ udah tahu nih. Murah harganya 300, anggap kita 360 sekarang. Sekarang nggak salah 360 per saknya. Jadi 3 tuh 3 kali 3 9. Jadi 3 kali 3 9. Terus 3 kali 6 18. Berarti 1 juta 80. Ya kan? 1 juta 80 3 sak. Itu KCL. Inilah KCL 1 juta 80.000 KCL. Itu sekali pemupukan. Yang kedua nanti bulan Maret itu lanjut lagi. Nitrogen, urea. Sekarang kalau urea nggak salah 3,5. Kalau nggak salah ya 3,5. 350. 350 sama juga dikalikan 3. Jadi 9. Nanti 3 kali 5 15. Berarti 1 juta 50.000 ditambah dengan ke saya tadi 1 juta 80. Berarti 2 juta 130. 2 juta 130. Itu baru KCL sama nitrogen. Lanjut dengan apa lagi? Yaitu pemupukan fosfat. Fosfat kini sekarang ini kan yang bagusnya kita globalkan saja lah fosfatnya. Kita bikin yang 150.000 aja lah. Fosfat kan 150, 300, 400, 450 ditambah 2 juta 100, berarti 2 juta 500, 2 juta 580, 70. 2 juta 570. Baru itu 3 unsur. Itu setengah kilo ya. Tapi setengah kilo itu kan besok kembali kepada itu lagi. Berarti mana lebih besar pengeluarnya NPK daripada pupuk ini. Sedangkan ini aja pengeluarannya 76 21 dah 21, sedangkan yang lebihnya 6 kali 3 18. 2 60. 2.260, sedangkan untuk pupuk tunggalnya saja yang 3 unsur aja udah habis 2.570. Berarti lebih untung ini, cukup unsurnya. Jadi buat sahabat-sahabat petani gitu cara ngitungnya cerdasnya.
kita tuh nggak perlu banyak pemupukan, tapi kita cari pupuk yang unsurnya lengkap ya, yang bisa kita pahami. Nah, nanti ada pembahasan dari petani lagi dari 0 sampai umur 3 tahun atau 36 bulan. Nah, itu ada yang mencerita menghabiskan selama 3 tahun itu habis 30 juta. Adik petani nggak pernah habis segitu, guys. Untuk satu kapling aja, untuk satu kapling itu cuman adik petani menggunakan pupuk. Sekali pupuk itu dalam per tahunnya cuma adik petani itu 2 sak. Nah, untuk umur 0 sampai 1 tahun. Cuman 2 sak. Berarti umur sampai umur 3 tahun adik petani cuman menghabisin 10 sak. Dikali waktu itu harga masih murah, masih MPK-nya masih 400 lebih. Habis cuman modalnya adik petani itu habis 10 juta. Modalnya selama 3 tahun tuh MPK-nya. Bayangkan, ini habis 30 jutaan lebih. Nah, itu makanya adik petani bilang lebih menguntungkan pupuk ini. Kenapa? Cara teori untuk mempraktekkan di lapangan itu nggak paham. Itu satu. Karena pupuk ini memang harganya mahal, terbatas juga sih, susah untuk carinya. Mudah untuk buat pemupukan yang lebih itu pupuk tunggal. Kalau untuk petani-petani yang modalnya kurang ya karena pupuk tunggal itu nggak cuman KCL saja harus dikasih, butuh fosfat, nitrogen. Kalau KCL aja nanti ya batangnya, daunnya kena semuanya. Makanya harus pupuk nitrogen, harus pupuk fosfat. Kalau ini udah lengkap, nggak perlu lagi. Udah ada 3 unsurnya, 16-16. Memang diandalkan orang itu KCL itu unsurnya tinggi, 27%, 60%. 60% tingginya. Itu yang diandalkan. Nggak cukup cuman KCL saja, guys. Kita butuh nitrogennya, butuh fosfatnya juga. Nah, disitulah sahabat-sahabat tadi kelapa sawit. Jadi itulah penjelasan pemupukan adik petani. Ini adik petani pemupukannya di lahan adik petani sendiri ya. Nah, ini pupuknya. Untuk pupuknya cuman cukup segini untuk per pokoknya ya. Nah, bisa kita praktekkan. Nah, nih cara pemupukannya gini ya, guys. Nah, ini. Nah, nggak perlu gaya-gaya, guys. Nah, udah selesai, guys. Nah, kayak gitu pemupukannya. Ini kadang-kadang banyak gaya, guys. Kita tuh pemupukannya banyak gaya. Nah, gitu aja. Jadi, itulah sahabat-sahabat petani. Oke? Salam planter Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dari petani. Dan di petani pemupukan. Besok kita bahas lagi soal pemupukan yang berikutnya. Oke, salam planter Indonesia.